merupakan peserta terakhir syarah Quran. Jadi sebelum jam zuhur insyaallah kita selesai. Terima kasih. Jadi nak berjoget ni lupa. Bisa lupa. Awak nak berjoget ni. Yan. Kata dah. Tepi. Yan. Kau budak tukang menangis cara di kau tengok kau pujuk orang tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tingginya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, kita telah melihat rentetan periodisasi dalam berbagai dimensi, di mana kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Beragam dampak yang ditimbulkan di era globalisasi ialah tantangan untuk semua orang, terutama keluarga, untuk membentengi sang buah hati agar tetap berbudi pekerti. Terlebih pasca COVID-19 yang sempat mewabah di negeri ini, sehingga perubahan kebiasaan menuju pola hidup lebih baik sangat diperlukan agar kebiasaan menyimpang dapat diberantas dan sikap berbudi menjadi rutinitas. Oleh karena itu, keluarga adalah sektor fundamental dalam pembentukan karakter. Hakikatnya, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan umat. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak di dalam satu rumah di bawah satu atap untuk menetap serta dengan satu cita dan harap. Di dalam Islam, untuk melakukan pembentukan karakter, maka akhlak menjadi poros sentral dalam menentukan sukses tidaknya suatu bangsa. Semoga di penghujung tahun akan ada kebahagiaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pada kesempatan yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fattahu, Ya Alimu. Dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, Al-Quran Surah At-Tarim ayat 6.
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Juz 28 halaman 369 sampai 374 menjelaskan bahwa untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka ialah dengan cara menanamkan iman dan memupuk Islam. Basisnya adalah keluarga, karena dari keluargalah terciptanya umat dan dari umatlah tegaknya masyarakat Islam. Hadirin, masyarakat Islam adalah masyarakat yang dibangun di atas nilai akhlakul karimah. Bangunan akhlak ini menjadi landasan utama terciptanya karakter bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu latammima salihal akhlak." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Saudaraku, saat ini kita bisa menyaksikan generasi muda yang rendah moral dan akhlaknya, seolah-olah menganggap dunia ini sebagai pelabuhan akhir bagi mereka. Inikah yang dinamakan generasi Islam? Mungkinkah mereka akan membangkitkan kejayaan Islam? Tentu tidak. Mereka adalah perusak citra Islam di mata dunia, terutama para kaum hawa yang tidak memiliki sikap layaknya Sofia, rela berjuang demi bangsa dan agama. Kita kekurangan generasi wanita seperti Rabiatul Adawiyah yang mencintai Allah di atas segala-galanya, serta generasi wanita seperti Sumayyah yang tetap istiqomah mempertahankan akidah meski hujan berat yang datang menerpa. Hadirin yang berbahagia, demi mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, maka peranan keluarga kembali menjadi hal yang esensial dalam melakukan pembentukan karakter. Pendidikan karakter dalam keluarga meliputi 3 aspek,
yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, yakni pertama, aspek pendidikan fisikal, kedua, pendidikan emosional dan spiritual, dan yang ketiga, pendidikan intelektual. Sebagai renungan akan pentingnya akhlak dalam kehidupan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Tepi pan. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. Latihan dia tak ada. Dah debuk. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibu sabil serta hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat di atas berbicara tentang aturan dan tuntunan dalam kehidupan berumah tangga. Orang tua sebagai pemimpin keluarga berkewajiban membangun karakter berbasis nilai-nilai Islam. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 36 tadi, insya Allah akan terwujud generasi harapan bangsa yang berkarakter tangguh, yakni generasi yang berkreasi, berbudi pekerti, menginspirasi, serta berpegang teguh pada nilai Quran. Hadirin, sepanjang uraian tadi dapat diambil kesimpulannya bahwa perubahan karakter dan pengembangan kebangsaan selalu berjalan seiringan dengan peningkatan taraf kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang kami banggakan, demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhirnya, jalan-jalan ke kota Jakarta, tidak lupa membeli gulali. Jika ingin keluarga sejahtera, pendidikan karakter menjadi pondasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil nomor tampil peserta 18. Nomor tampil peserta 18 disilakan. Yang nomor 19 kiranya bisa duduk di kursi tunggu. Terima kasih. Bismillah. Itu bau mantap. Coba dari tadi letak situ ah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Majlis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kita telah melihat rentetan teorisasi dalam berbagai dimensi, di mana kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tak bisa kita hindari. Ragam dampak yang ditimbulkan di era globalisasi ialah tantangan semua pihak, terutama keluarga, untuk membentengi sang buah hati agar tetap berbudi pekerti. Terlebih pasca COVID-19 yang sempat mewabah di negeri ini, sehingga perubahan kebiasaan menuju pola hidup lebih baik sangat diperlukan agar kebiasaan menyimpang dapat diberantas dan sikap berbudi menjadi rutinitas. Oleh karena itu, keluarga adalah sektor fundamental dalam pembentukan karakter. Hakikatnya, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan umat. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak di dalam satu rumah di bawah satu atap untuk menetap serta dengan satu cita dan harap di dalam Islam untuk melakukan pembentukan karakter. Maka akhlak menjadi peran sentral dalam menentukan sukses tidaknya suatu bangsa. Semoga di penghujung tahun akan ada kebahagiaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pada kesempatan yang terhormat ini, maka izinkan kami menyajikan syarahan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fatahu, Ya Alimu. Dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan landasan Al-Quran surah At-Tarim ayat 6. Nak gabung segan nak kori.
Oh, ngaji. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azhar juz 28 halaman 369 sampai halaman 374 menjelaskan bahwa untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka ialah dengan cara menanamkan iman dan memupuk Islam. Basisnya adalah keluarga, kerana dari keluargalah terciptanya umat dan dari umatlah tegaknya masyarakat Islam. Hadirin, masyarakat Islam adalah masyarakat yang dibangun di atas nilai akhlakul karimah. Bangunan akhlak ini menjadi landasan utama terciptanya karakter bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsa latammima salihal akhlaq." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, saat ini kita bisa menyaksikan generasi muda yang rendah moral dan akhlaknya, seolah-olah menganggap dunia ini sebagai pelabuhan akhir bagi mereka. Inikah yang dinamakan generasi Islam? Mungkinkah mereka yang akan membangkitkan kejayaan Islam?
Tentu tidak. Mereka adalah perusak citra Islam di mata dunia, terutama para kaum Hawa yang tidak memiliki sikap layaknya Sofia, rela berjuang demi bangsa dan agama. Kita kekurangan generasi wanita seperti Robiatul Adawiyah yang mencintai Allah di atas segala-galanya, serta generasi wanita seperti Sumayyah yang tetap istiqomah mempertahankan akidah meski ujian berat yang datang menerpa. Hadirin yang berbahagia, demi mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, maka peranan keluarga kembali menjadi hal yang esensial dalam melakukan pembentukan karakter. Pendidikan karakter dalam keluarga harus meliputi 3 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, yakni: pertama, aspek pendidikan fisikal; kedua, pendidikan emosional dan spiritual; dan yang ketiga, pendidikan intelektual. Sebagai renungan akan pentingnya akhlak dalam kehidupan, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى Agak panas. Warjaril junubi wassanibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil serta hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin rahimakumullah. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat di atas berbicara tentang aturan dan tuntunan dalam kehidupan berumah tangga.
Orang tua sebagai pemimpin keluarga berkewajiban membangun karakter berbasis nilai-nilai Islam. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 36 tadi, insya Allah akan terwujud generasi harapan bangsa yang berkarakter tangguh, yakni generasi yang berkreasi, berbudi pekerti, menginspirasi serta berpegang teguh pada nilai Quran. Hadirin, sepanjang uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahawa pengembangan karakter dan perubahan kebangsaan akan selalu berjalan dengan seiringan peningkatan taraf kehidupan bermasyarakat. Majlis Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin rahimakumullah. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, jalan-jalan ke kota Jakarta, tidak lupa membeli gulali. Jika ingin hidup sejahtera, pendidikan karakter menjadi pondasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.